Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung sore ini di meeting prodi kita. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai seminar proposal. Nanti akan ada pengarahan dari Pak Rojak dan Ibu Tri terkait dengan apa saja yang harus teman-teman lakukan dan persiapkan sehubungan dengan seminar proposal, ya. Namun sebelum kita memulai meeting kita pada hari ini, mungkin boleh kita berdoa sejenak, karena tadi pagi ada salah satu mahasiswa pendidikan ekonomi semester 5, saya lupa namanya siapa, meninggal. Dan informasi yang saya dapat, beliau terjatuh di kamar mandi. Padahal malamnya ada menghubungi salah satu alumni untuk pinjam buku kuliah, gitu. Ya, mungkin sama-sama bisa mengirimkan Al-Fatihah untuk yang beragama Muslim, dan yang beragama selain Muslim, silahkan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, silahkan. Amin. Oke, teman-teman yang belum absen, boleh absen dulu. Silahkan tulis di room chat-nya, nama dan kelasnya. Terus nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi mohon mic-nya selama kegiatan ini dimatikan dulu sampai nanti kita berikan waktu untuk bertanya. Ya, supaya nanti tidak terlalu ribut dan bisa mendengar penjelasan dari Pak Rojak dan Ibu Tri terkait mengenai seminar proposal yang akan teman-teman laksanakan. Untuk yang pertama, saya beri waktu ke Pak Rojak untuk bisa memaparkan apa saja yang akan kita bahas hari ini. Kepada Pak Rojak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bu Tri Widyasari. Selamat sore Bu Tri. Ya. Sore. Ya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu sebelum beberapa hal kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan seminar proposal, kami atas nama pribadi ya, dan dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial turut berduka cita ya, atas meninggalnya mahasiswi kita yang tadi pagi ada informasi meninggal. Padahal tadi malam kami masih kuliah secara daring dengan mereka, dan tadi pagi dikejutkan dengan mahasiswa kita meninggal. Mudah-mudahan mereka ya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggalkan di rumah duka ya bisa menjalankan dengan baik ya, dan kita selaku teman seperjuangan bisa mendoakan mereka ya secara bersama-sama. Baiklah, di awal ini kami sampaikan pertemuan kita di masa pandemi COVID-19 ini memang tidak dimungkinkan pertemuan secara langsung ya atau tatap muka, dikarenakan adanya COVID-19. Peristiwa ini, COVID-19 ini kan
sesungguhnya ini akan ada musibah besar ya, musibah besar yang melanda di Indonesia, melanda di Kalimantan Timur, bahkan melanda di dunia. Dampak dari COVID-19 ini adalah khususnya di dunia pendidikan ya seperti ini yang terjadi. Yang dulunya proses kegiatan kita, proses pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka, ya. Sekarang dengan adanya COVID-19, proses kegiatan itu dilakukan secara daring. Ya artinya apa? Dengan model seperti daring ini, kita selaku mahasiswa juga termasuk Bapak, termasuk Bu Tri ya, dan tim-tim kita dituntut harus belajar kembali di bidang IT. Ya, ini tambahan satu lagi berarti di bidang IT kita harus bisa. Ya. Walaupun yang kemarin itu kita hanya menggunakan HP dan lain hanya kepentingan lain, sekarang era digital itu kita digunakan untuk proses pembelajaran. Tidak apa-apa, yang penting itu harus kita mulai. Nah, kemudian di semester ini mata kuliah yang memang nanti harus diikuti oleh adik-adik ini adalah harus mampu menyelesaikan proposal ya yang nantinya akan digunakan untuk penulisan skripsi. Ya, Bapak sudah sering berdiskusi ya panjang lebar melalui WA, tetapi pada kesempatan ini nanti kami akan tuntaskan melalui pembicaraan kita ini dengan menggunakan sistem daring. Perlu kami sampaikan ya bahwa proposal atau seminar proposal ini nanti adik-adik di semester 7 ya akan atau wajib untuk menyelesaikan di semester 7 ini. Dengan demikian, maka yang perlu dipersiapkan ketika adik-adik nanti akan menulis proposal itu ya. Satu, nanti adik-adik harus punya yang namanya panduan penulisan proposal. Ya, ini tidak usah ditulis ya, adik-adik tidak ditulis, tapi nanti bisa punya catatan-catatan kecil. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silahkan nanti ditanyakan secara langsung. Ya, nanti akan diberi kesempatan oleh moderator sampai kita tuntaskan materi itu. Nah, panduan proposal itu, ya, panduan proposal untuk seminar ini sudah selesai. Setelah pertemuan melalui Zoom meeting ini, nanti dari Mas Dedi ataupun Ibu Tri ya akan memberikan atau menyampaikan melalui WhatsApp dalam bentuk PDF. Sehingga panduan itulah nanti yang akan digunakan oleh adik-adik ya ketika nanti akan menulis yang namanya proposal ya, panduan itu. Kemudian berikutnya ya tentu di dalam setelah nanti juga adik-adik membaca panduan proposal, adik-adik nanti juga harus melihat jadwal atau rencana yang akan dilakukan oleh adik-adik atau yang sudah dibuat oleh lembaga. Dari lembaga itu sudah membuat perencanaan mulai dari pengajuan judul proposal, ya, mengurus penetapan judul, sampai nanti dengan ujian proposal, itu sudah dituangkan di dalam rencana kegiatan penyusunan proposal mahasiswa. Nanti setelah kegiatan ini selesai, ya, maka rencana ini juga akan diberikan melalui WhatsApp dalam bentuk PDF. Ya, maka adik-adik peran hari ini mendengarkan ya dengan baik, simak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Kalau kurang jelas nanti juga bisa ditanyakan langsung, sehingga harapan kami nanti akan tuntas pembicaraan tentang pembuatan proposal itu. Berikutnya setelah jadwal atau rencana
kegiatan penyusunan proposal nanti juga disampaikan, tolong itu dibaca dengan baik, tolong itu dipelajari dengan baik, sehingga adik-adik nanti tahu ya kapan akan mengajukan judulnya, kapan akan menulis, kapan akan konsultasi, dan kapan akan ujian proposalnya, kan begitu. Berikutnya setelah nanti juga ada jadwal ya, adik-adik akan melihat yang namanya SK pembimbing. Tahun ini di angkatan semester 7 di semester 7 ada 135 mahasiswa yang akan mengikuti proses pembimbingan seminar proposal ya. 135, dan alhamdulillah tadi malam laporan dari Ibu Tri yang saya lihat itu sudah di atas 100 mahasiswa. Itu judulnya sudah diakui ya, sudah diakui. Berarti mereka kan tinggal nanti proses pembimbingan. Nah, pada kesempatan ini nanti setelah acara kegiatan kita selesai ya, maka kami nanti dari Bu Tri ataupun dari Mas Dedi nanti akan menyampaikan ya, melalui WhatsApp adalah surat keputusan pembimbingan. Ya, setiap mahasiswa nanti akan mendapatkan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Nah, setelah mendapatkan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya, maka bagi yang judulnya sudah mendapatkan persetujuan, sudah di ACC ya, maka mahasiswa nanti tinggal juga menulis sesuai dengan judul itu, dan nanti pada waktunya bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya ya. Komunikasi dengan dosen pembimbing, kami sudah rapat juga dengan dosen pembimbing ya. Itu kami berharap akan lebih banyak dengan menggunakan sistem daring ya, sistem daring. Apakah nanti by phone, apakah nanti by Zoom, ataukah by WA. Ya, yang penting mahasiswa harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Setiap mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing yang sudah di-SK-kan, dan insya Allah semua dosen pembimbing statusnya sudah tidak bermasalah. Nah, berikutnya nanti bagi mahasiswa ya tidak perlu lagi meminta persetujuan dosen pembimbing itu ya, satu-satu mendatanginya ya. Secara umum kemarin di program studi ya, Bu Tri sudah minta kesediaan masing-masing dosen pembimbing ya untuk membimbing adik-adik di dalam proses seminar proposal. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika nanti adik-adik sudah membaca panduan ya, maka di situ ada pengajuan judul juga ke program studi ya, Nah, di situ ada pengesahan dari dekan, kemudian pengesahan dari program studi pembimbing 1 dan pembimbing 2. Sekali lagi, pengesahan untuk dosen pembimbing, kesediaan pembimbing nanti hanya diserahkan di prodi ya, penyerahan di prodi, di Pak Dedi atau Bu Tri. Nanti kami yang akan memintakan kepada dosen pembimbing ya. Jadi nggak usah adik-adik datangi ke pembimbing satu-satu untuk meminta persetujuan, tidak usah. Nanti kami di fakultas ya yang akan memohon kepada pembimbing untuk bisa hadir di kampus, sehingga mereka akan menandatangani pembimbingan itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga perlu Pak Bapak sampaikan, tentu di dalam proses pembimbingan itu kan ada pembiayaan ya, ada pembiayaan. Kemarin kami rapat di atas itu pembimbingan proposal ya. Proposal, nanti Bu Tri bisa menambahkan ya kalau memang saya ada yang kurang pas. Di dalam pembimbingan proposal itu biayanya
750.000. Itu informasinya pembimbingan proposal sekaligus pembimbingan skripsi ya. Biasanya nanti adik-adik mendapatkan buku dan lain-lain dari kita. Tetapi sekali lagi panduan untuk pembimbingan skripsi ya, ini nanti akan kami berikan melalui PDF sehingga adik-adik bisa membaca dengan baik ya. Dan kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada fakultas. Kami berharap bahwa di fakultas ini kita punya ruang publik ya, ruang keterbukaan. Kalau ada hal-hal yang sekiranya bagi adik-adik masih ada persoalan yang ingin ditanyakan, silakan ditanya melalui di fakultas, bisa ke prodi, bisa ke staf, dan bisa ke saya secara langsung. Dan pada akhirnya nanti pada saat tertentu dan kita jadwalkan, kita juga akan bisa menggunakan Zoom meeting seperti ini. Bapak tidak ingin bahwa mahasiswa ekonomi di semester 7 akan menggunakan ruang-ruang publik di luar jalur yang tidak ditentukan. Misalkan dengan adanya media sosial yang begitu canggih ini, adik-adik misalkan tidak senang begitu, bisa mengupload kemana-mana melalui Facebook. Itu yang tidak Bapak inginkan. Lembaga atau institusi ini ya memberikan ruang kepada adik-adik ya untuk berdiskusi ya secara transparan ya, bisa ke kami, nanti pada saatnya juga kami akan memberikan informasi. Jangan membuat opini atau membuat berita yang sekiranya akan bisa merugikan ke semua pihak ya. Ketika adik misalkan ada hal-hal yang kurang pas, adik-adik bisa upload di FB, itu kan dari persoalan. Adik-adik sebagai mahasiswa di semester 7 itu harus juga bisa mempromosikan lembaga ini ke media lain sehingga keberadaan lembaga ini akan jauh lebih baik ya. Siapa lagi kalau bukan kita-kita ini. Nah, oleh karena itu di dalam kegiatan seminar ini mari kita bekerja, adik-adik juga bekerja secara maksimal yang pada akhirnya nanti akan selesai pada waktunya ya. Nah, di semester ini ya, di bulan-bulan Oktober ini tolong ya nanti bisa secepatnya juga bisa mengurus transkripnya, cek itu transkripnya dari semester 1 sampai dengan di semester 7. Sehingga nanti ketika adik-adik mau ujian seminar proposal, bahwa nilai-nilai itu juga akan kelihatan mata kuliah apa yang tidak lulus, mata kuliah yang lulus, sehingga kita juga bisa mengadakan persiapan. Barangkali itu yang saya sampaikan pengantar dari kegiatan seminar proposal ya, sehingga harapan kami Bapak selaku dekan di fakultas akan memberikan dorongan ya, kepada adik-adik sekalian untuk bisa menyelesaikan seminar proposal itu tepat waktu ya, dan pada akhirnya adik-adik nanti harapan kami lulus juga bisa bareng-bareng. Ketika adik-adik kemarin kuliah masuknya bareng-bareng, mengerjakan seminar juga bareng-bareng, PPL juga bareng-bareng, dan nanti lulus dari IKI PGRI juga bisa bareng-bareng. Barangkali itu yang kami sampaikan ya, adik-adik barangkali nanti juga bisa membuat catatan-catatan yang untuk dipertanyakan. Namun sebelumnya nanti juga ada dari Ibu Tri Widyasari selaku Ketua Program Studi apa-apa yang akan disampaikan ya, sehingga kegiatan kita nanti bisa komprehensif, bisa menyeluruh dan bisa tuntas ya. Adik-adik nggak bingung lagi ya, walaupun dari rumah kegiatannya ya, ada yang di Hulu, ada yang di Melak, ada yang di Pasir ya, ada yang di Balikpapan ya. Karena COVID ya, kita mengadakan kegiatan dengan melalui sistem daring. Barangkali itu yang Bapak sampaikan, kegiatan-kegiatan nanti yang berkaitan dengan seminar proposal. Demikian kami kembalikan kepada Mas Dedi selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.